Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Tanya Jawab seputar vaksinasi COVID-19 yang selalu kami hadirkan setiap hari Senin. Di sini Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda seputar vaksinasi COVID-19 melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv sehari sebelum tayang atau melalui telepon interaktif saat ini di nomor telepon 02153660500. Dan hari ini kita sudah mengundang Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI, Profesor Hingki Hindra Irawan Satari. Selamat pagi, Prof. Hingki. Pagi, Timothy. Semoga sehat, Prof. Alhamdulillah. Baik, Prof. Hingki. Ya. Terima kasih, Prof. Hingki. Kita akan langsung saja ke pertanyaan pertama yang dikirimkan melalui Instagram kami. Ini dari @abigailonging 489. Selamat pagi, Dok. Saya didiagnosa hipertiroid dan sekarang menjalani rawat jalan dengan minum obat. Terakhir cek lab bulan Oktober, hasil TB4 tinggi. Saya sudah vaksin Sinovac dosis 1. Nah, apakah boleh untuk vaksin dosis 2 nih, Dok? Silakan, Prof. Terima kasih, Pak. Jadi asumsi saya, Bapak menderita hipertiroid sudah beberapa lama dan selama ini kontrol teratur, tentunya mendapat pengobatan, dan kalau mendapat pengobatan tentunya semua level harus normal. Kalau misalnya sekarang ditemukan ada yang tinggi, tentunya dosis obat harus disesuaikan. Jadi artinya vaksinasi ditunda sampai kadar tersebut sesuai harapan. Apakah obatnya ditambah atau obatnya dinaikkan atau apapun tindakan yang akan dilakukan oleh dokter, setelah kadarnya kembali normal, terkendali, silakan divaksin. Jadi yang penting kondisinya normal gitu. Dari obat-obatannya tidak ada yang masalah ya, Prof ya? Saya kira mungkin tinggal di-adjust aja, tinggal disesuaikan dengan keadaan sekarang. Jadi apa dipertahankan, apa ditambah obat, apa dosisnya dinaikkan, atau tindakan lain. Setelah kadarnya tercapai dan dalam batas normal, silahkan divaksinasi. Seperti kemarin kan, vaksinasi yang pertama juga aman-aman aja ya. Cuman sekarang mungkin karena kadarnya nggak normal, apa Bapak menderita infeksi, atau ada keadaan lain. Jadi itu ditanggulangi, ya, seminggu 2 minggu kemudian bisa divaksin. Mungkin ada yang mungkin pernah mendengar juga atau pernah diceritakan gitu vaksin dosis 2 ini lebih berat soalnya. Apakah benar begitu, Prof? Enggak. Jadi sangat individual ya, dan sebetulnya secara umum tidak berbeda bermakna. Ya, jadi silakan kalau nggak salah pakai Sinovac ya. Sinovac kan proporsi kejadian ikutan vaksinasinya relatif lebih rendah dibandingin sama vaksin-vaksin lain. Jadi mudah-mudahan seperti yang dialami pada vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua nanti setelah kadar tiroidnya normal juga tidak akan memberikan gejala yang serius. Ada ininya tidak, Prof ya, kalau untuk data KIPI-nya gitu bahwa lebih sering kejadian ataupun ada kejadian pasca imunisasi itu pada setelah vaksinasi kedua dibandingkan dengan vaksinasi pertama, atau biasanya kalau vaksinasi pertama aman maka kedua pun cenderung aman. Yang Sinovac nggak ada perbedaan antara suntikan pertama dan suntikan kedua. Kalau AstraZeneca malah suntikan kedua lebih ringan ya proporsinya. Yang Pfizer suka, atau Moderna suka kadang lebih proporsinya lebih tinggi, namun bukan artinya kejadiannya lebih berat ya, tapi proporsinya lebih tinggi, namun masih bisa ditolerir. Tapi tidak semuanya, tidak seluruhnya, tidak 100%, hanya beberapa individu tertentu. Ya. Oke, jadi masih selama normal, selama kondisi normal seharusnya tidak ada indikasi bahwa ada yang akan ada kejadian ikutannya. Dan ini yang harus dijaga ya. Oke, saya langsung melanjutkan ke pertanyaan kedua ini, Prof. Ada dari @vivin3349. Dok, saya pernah kecelakaan tahun 2020 kemarin. Kemudian bagian kepala saya dioperasi dan saya pernah transfusi darah. Nah, bulan September saya vaksinasi jenis AZ. Dan ditanya pernah transfusi darah atau tidak, saya jawab tidak karena saya tidak tahu. Saya baru tahu hari ini kalau saya pernah transfusi darah. Bagaimana ya, Dok? Saya sebentar lagi mau vaksin dosis kedua. Apakah boleh? Silakan, Prof. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi mengalami transfusi darah. Ya. Tentunya kan yang dikhawatirkan kalau transfusi darah dari seseorang menularkan ke yang lain ya. Ternyata itu tidak terjadi ya. Jadi sebetulnya dan vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia nggak ada yang mengandung virus yang dilemahkan. Jadi semuanya komponen vaksin ya, materi genetik ya,
materi fire factor yang diinaktivasi, ya. Jadi nggak ada seorang yang mempunyai virus di dalam tubuhnya yang menjadi donor kepada seseorang. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, dan ini juga waktunya udah udah 2 bulan ya. Jadi silakan saja divaksinasi. Nggak, jadi kan ini juga kemarin divaksinasi setelah diberikan donor juga tidak terjadi apa-apa ya. Iya. Mungkin yang dikhawatirkan barangkali kalau seseorang ada mempunyai antibodi ya nggak apa-apa juga. Kalau mempunyai antibodi ya mungkin akan memberikan perlindungan. Kalau antibodinya cuma rendah ya tidak ada berefek apa-apa. Jadi sebetulnya aman setelah divaksinasi pun setelah mendapat transfusi darah pun aman, apalagi ini udah beberapa bulan ya. Silakan divaksinasi kapan saja. Secara umum pun tidak ada permasalahan antara seorang penerima transfusi darah dengan vaksinasi ya, Prof. Ya, betul. Oke, baik. Semoga itu menjawab pertanyaan dari Vivin tadi. Saya lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini dari @gwinviva46. Pertanyaannya, apakah saya boleh melakukan vaksinasi COVID dalam keadaan didiagnosa third oculomotor nerve palsy, dok? Nah, sesederhana ini pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab, Prof. Silakan. Pertanyaannya sederhana, tapi keadaannya serius sebetulnya. Jadi matanya melihat buram atau matanya melihat double. Nah, itu bisa disebabkan oleh bawaan kalau pada anak. Kalau pada dewasa adalah itu trauma sebetulnya. Dan ini kan syaraf yang terkena ya. Kalau syaraf yang terkena itu daya regenerasinya sangat-sangat minimalis. Jadi kalau kita diagnosis, kalau dia akan respons, artinya kembali ke normal itu dalam 3 bulan mungkin dia udah membaik ya. Namun kalau belum membaik, nah itu mesti dieksplor lagi, dan dieksplornya oleh beberapa ahli, ahli syaraf, ahli bedah syaraf ya, untuk membicarakan tindakan-tindakan apa yang paling mungkin. Apa dilakukan operasi, ya, apa dilakukan pelumpuhan otot yang lain, karena ini kan ada beberapa otot tuh yang menggerakkan bola mata itu ya, ada yang lurus, ada yang miring. Nah, karena tidak terkoordinasi sehingga menimbulkan gangguan bola mata, sehingga penglihatan bisa bersifat double atau kurang jelas, bisa 1 sisi, bisa 2 sisi. Kalau nanti diteliti dengan seksama barangkali bisa, karena gerakan ototnya tidak sinkron, jadi ada 1 atau 2 otot yang dilumpuhkan misalnya dengan obat ya, dengan botulism misalnya ya. Nah itu memerlukan diskusi dengan beberapa ahli ya, bukan hanya dokter mata aja. Jadi sebetulnya kalau memang keadaan demikian kan itu artinya bukan dalam keadaan normal ya. Mungkin ditunda sampai dipastikan oleh para ahli itu bahwa vaksinasi tidak mempengaruhi kejadian gangguan kontraksi otot pada mata tersebut. Jadi sebetulnya sih bukan kontraindikasi ya. Namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kita vaksin, apakah jadi lebih buruk atau malah membaik. Nggak ada itu. Nggak disebutin sebagai kontraindikasi. Tapi saya pikir diskusikan dengan matang dengan beberapa orang dokter sehingga dipastikan kalau memang terkendali silakan. Mudah-mudahan dalam 3 bulan juga pulih. Nah itu silakan divaksinasi. Oke, jadi memang sesuatu, bukan kontraindikasi, tapi sesuatu yang harus dibicarakan, didiskusikan dengan dokter yang menanganinya, sehingga bisa diketahui kapan waktu yang tepat untuk mendapatkan vaksinnya. Baik, itu akan menjawab pertanyaan ketiga. Kita nanti akan lanjutkan lagi, Prof. Hingki, dengan pertanyaan yang diajukan melalui telepon. Untuk itu kami mengundang Anda, saudara, yang ingin bertanya seputar vaksinasi COVID-19 langsung kepada Prof. Hingki melalui telepon di nomor telepon 021-5366-0500. Kami akan terima telepon Anda usai jeda berikut ini. Lagi di segmen Sehat di Tengah Pandemi, kita akan menjawab pertanyaan Anda seputar vaksinasi COVID-19 bersama Profesor Hingki Hindairawan Satari. Sudah ada satu penelpon nih, Prof. Hingki, ada Pak Herman di Bandar Lampung. Selamat pagi, Pak Herman. Halo, Pak Herman. Ya, tampaknya masih ada gangguan dengan penelpon Pak Herman. Selamat pagi, Pak Herman.
Oke, nanti kita akan coba lagi sambung dengan Pak Herman dari yang menelpon kami dari Bandar Lampung. Sembari kita menunggu telepon dengan Pak Herman, mungkin saya tanyakan juga kepada oke, masih ada satu lagi ya penelpon lainnya. Ini dengan oke, sebelum kita lanjutkan penelpon, Prof. Hingki, saya akan lanjutkan. Masih ada satu pertanyaan sebenarnya dari yang dikirim kepada kami melalui Instagram nih. Ini dari Afka_Bihantaka. Dok, vaksin 1 saya dapat AstraZeneca, tapi ternyata saat ini kayaknya lagi hamil. Baru tes pack garis 2, tapi belum memastikan untuk USG. Apakah saya boleh vaksin COVID dosis kedua pakai AstraZeneca? Silakan, Prof. Baik. Diucapkan selamat dulu atas kehamilannya ya. Mudah-mudahan berlangsung aman ya dan lancar. Dan juga selamat setelah divaksinasi AstraZeneca yang pertama. Bahwasanya sekarang dari data-data menunjukkan bahwa ada beberapa vaksin yang aman diberikan pada wanita hamil. Dan yang direkomendasikan di Indonesia hanya 3, yaitu Sinovac, kemudian Pfizer, dan Moderna. Karena Ibu kemarin dapat yang AstraZeneca, jadi yang berikutnya kalau tersedia pilih di antara salah satu aja. Yang 3 tadi? Antara Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Ya, jadi karena AstraZeneca saat ini belum direkomendasikan diberikan kepada wanita hamil. Entah beberapa bulan kemudian ya nanti ada data baru ya, tahun depan ada data baru menunjukkan bahwa vaksin AstraZeneca aman pada wanita hamil mungkin bisa. Tapi saat ini yang direkomendasikan di Indonesia bagi wanita hamil adalah Sinovac, Pfizer, Moderna. Silakan divaksin dan tetap akan memberikan perlindungan meskipun vaksin pertamanya AstraZeneca, namun vaksin yang keduanya adalah platform yang lain, tapi tetap akan memberikan perlindungan. Silakan. Oke, berarti tidak ada masalah untuk mengambil platform yang berbeda, begitu ya? Ya, khususnya. Nah, untuk AstraZeneca sendiri lebih kepada belum ada studinya atau hasil studinya saja, gitu ya? Belum selesai. Belum selesai hasil studinya. Tapi karena dosis pertamanya AstraZeneca tidak ada masalah juga ya? Tidak ada. Silakan. Tidak berbahaya dan tetap memberikan manfaat dan perlindungan. Oke, nah ini mungkin banyak yang ingin begitu juga dalam arti memilih gitu, Prof. Mungkin boleh disarankan juga bagi yang merasa ingin memilih-milih platform apa yang menjadi vaksin mereka, ini sarannya bagaimana, Prof? Jadi kan saya telah sampaikan beberapa kali bahwa semua produsen pada waktu melaksanakan uji klinik fase 1, fase 2, fase 3 memakai platform yang sama. Karena itu data-data daya lindung, data keamanan didapatkan dari platform-platform yang sama. Karena agak sulit kalau misalnya berbeda-beda terus ya untuk secara objektif menentukan berapa daya lindungnya, ya bagaimana amannya. Nah, dalam keadaan kita saat ini produsen terbatas dan kebutuhan banyak, maka kadang distribusi vaksinnya terlambat atau tidak tersedia. Maka dipakailah yang alternatif heterolog itu. Oke. Jadi sebetulnya heterolog itu juga memang tidak berbahaya, namun datanya ya tidak selengkap dengan yang platform yang sama. Tapi data menunjukkan yang berbeda juga memberikan daya lindung, bahkan ada yang memberikan daya lindung lebih tinggi. Ya, namun lama daya lindung sama juga belum tahu apa 6 bulan, apa 1 tahun. Penelitiannya kan belum selesai. Datanya kan, itu ya betul. Kan kelengkapan datanya. Betul. Sekarang kan yang penting adalah lengkapi dulu dengan vaksin yang ada, ya kan? Nah, kalau udah bisa milih nanti silakan milih. Namun sampai saat ini yang terbaik adalah yang tersedia. Adalah yang tersedia. Baik, ya. Kita ada satu menelpon nih, Prof. Ada Pak Soeharto nih dari Pati, jadi Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Soeharto. Selamat pagi. Oke, tampaknya masih gangguan juga nih dengan Pak Soeharto. Kita coba lagi, mungkin Pak Herman yang sudah tersambung. Pak Herman, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Herman.
Oke, tampaknya masih belum sambung. Mohon maaf kepada penelpon, tampaknya masih ada gangguan untuk menghubungi Pak Herman di Bandar Lampung dan juga Pak Soeharto di Pati, Jawa Tengah. Namun kita akan terus hadirkan kesempatan bagi Anda untuk bertanya, khususnya seputar vaksinasi COVID-19. Kesempatannya kami hadirkan setiap hari Senin. Moga-moga Senin depan juga Prof. Hingki bisa bergabung kembali bersama kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa kami seputar vaksinasi COVID-19. Terima kasih banyak Prof. Hingki sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada hari ini. Semoga sehat terus dalam bertugas, Prof. Amin. You too. Terima kasih banyak, Prof. Hingki. Terima kasih.